Baik, selamat pagi mahasiswa saya sekalian dan salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita mulai, silakan materinya diunduh di GC kita ya. Akan diunduh. Dan kemudian silakan videonya masing-masing dibuka. Jangan ada yang mematikan video ya. Udah bisa kita mulai, materinya udah diunduh kan? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah diunduh, topik materinya apa kira-kira? Sistem sandi, Pak. Sistem sandi, ya betul ya. Nah, di minggu lalu itu sudah saya berikan juga materinya, itu tentang pengkuliahan juga ya. Tidak jauh berbeda dengan pertemuan kita hari ini. Itu hubungan dari yang minggu lalu sampai hari ini juga. Ya, dimana kalau kita lihat di materinya itu yang saya berikan, banyak kita bahas sebagian di minggu lalu kan. Ya. Nah, coba Mutia Sani Peraja, ini mana orangnya ini? Wahid, Ferry. Ini Peraja, Wahid, Ferry. Nah, orangnya ini enggak ada. Bentar, Pak. Ada, Pak, ada. Baju. Dibuka videonya, jangan dimatikan. Atau saya remove aja dari sini. Ada dua lagi nih ya. 1, 2, 3. Ada 3 orang ini. 4. Wahid, Fahid, Fani, Ferry. Ini Ferry Alfiansyah ini, Wahid ini. Oke, kalau nggak mau dengar yang saya sampaikan, maaf saya remove ya. Merusak Zoom kalau seperti ini. Ya, dah saya remove. Ini Fani. Oke, baik. Ya, jadi untuk materinya sebelumnya itu di minggu lalu perlu sampaikan tugas Anda di minggu lalu yang perlu saya tanyakan lagi. Ya, di mana ada sebagian dari Anda yang kok masih ada lagi nih yang videonya belum ada nih. Mana orangnya nih. Ya. Nah, di situ ada saya terima tugasnya. Sebagian itu kan sudah saya sampaikan sama Anda bahwasanya tugas itu kan Anda kumpulkan sesuai dengan jam yang sudah saya tetapkan ya kan. Nah, cuman di sini masih ada dari Anda itu yang mengirimkan itu saya terima. Ya mungkin Anda berpikir bahwasanya dosen itu nggak tahu apakah itu dikirimnya lewat jam atau malam atau seperti apa. Ini ada yang mengirimkan itu jam berapa ini yang dikirimkan sama saya tugasnya. Ada yang jam 1 pagi, ada yang jam 19.31. Ya. Nah, jadi biar dipahami, jadi kalau nanti kalau saya buatkan nilai tugasmu itu 0, ya, sementara Anda merasa mengirimkan, supaya Anda lihat apakah di saat Anda mengirimkan itu masih layakkah nilai atau tidak. Ya, ada yang jam 1 pagi dikirimkan. Kalau seandainya Anda mengirimkan misalnya
10.4, misalnya kita siap perkuliahan itu kan 10.40 ya. Nah, kalau mengirimkan itu misalnya 10.45 itu masih dimaklumi lah, lewat 5 menit. Itu masih pahami. Tapi kalau sudah Anda mengirimkan itu dia jam 10.50, jam 10.58, jam 11, sampai dia sampai malam, nah itu nggak saya nilai lagi. Itu ada pemberitahuan nggak sama saya? Ada, bahwasanya Anda baru ngirim. Gitu. Jadi bagi Anda yang siapapun yang di sini yang merasa nggak usah saya sebutkan namanya, ya mohon maaf itu tidak saya rekap lagi untuk dinilai. Sama dengan absen ya. Dengan absen pun demikian supaya dipahami. Ya. Kalau dari batas waktu yang sudah diberikan itu, ya namanya kita online ya, daring. Ya. Kalau tadi dia namanya daring itu, itulah dia makanya absensi bukan jadi yang utama untuk penilaian. Karena kenapa? Bisa aja seperti itu Anda ngisi absennya itu udah siap perkuliahan baru Anda isi absen. Nah, perkuliahan selesai jam 10.40 tapi Anda mengirimkan absensinya itu ya jam 11, jam 12, jam 1. Nah, banyak seperti itu. Makanya saya bilang absensi Anda itu bukan menjadi hal yang utama untuk penilaian Anda. Melainkan apa tugas-tugasnya. Ya. Dan selalu saya bilang bahwasanya kalau seandainya Anda terkendala pada saat pengiriman, sebelum Anda mengirimkannya itu lebih baik konfirmasi dengan saya dulu. Itu dia. Jadi banyak itu tugas-tugasnya itu yang tidak saya masukkan nilainya, saya buatkan 0, cuman Anda kirim. Karena pasti ada dia keterangannya bahwasanya ini saya share sama Anda ya. Paham, nampak enggak Bapak ini gitu. Nah, di sini misalnya ini. Saya share. Nampak ya? Bisa dilihat? Bisa? Belum muncul, Pak. Proses. Nggak bisa, Pak. Udah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Enggak, Pak. Enggak nampak. Udah kan? Sudah, Pak. Nah, jadi di sini bisa Anda lihat ini classroom Anda ya. Ini classroom Anda, Google Classroom kita. Jadi di saat Anda mengirimkan hasil ini tugas ya, tugas kita yang minggu lalu. Nah, di sini itu nampak nih. Ya. Jadi ketahuan di sini yang terlambat Anda mengirimkan, siapa yang enggak. Jadi kalau yang seperti ini, dia enggak terlambat gitu, pasti sesuai dengan waktu yang diberikan. Tapi kalau dia posisinya seperti ini, ya, ini yang bahaya itu. Tinggal kita lihat jamnya itu nampak dia. Nah, misalnya ini ada Fani ya, Pak ada Fani di sini. Nah, ada Fani. Ada, Pak. Nah, di sini kan nampak nih ya. Nah, misalnya kalau ini saya klik, ya, ini saya klik dia. Nah, tugas Anda itu saya lihat historinya. Ya. Nah, ini nampak nih. Ya. Sementara perkuliahan kita itu kan selesai dia jam 10.40. Anda mengirimkannya itu jam 7.31 gitu. Nah, jadi secara otomatis ini tidak akan dinilai lagi. Ya. Kemudian ini lagi, ya, Pina ini. Nah, ini tampak dia semua nih. Nah, 10.43. Jadi demikian juga nanti halnya di saat di minggu lalu itu kalau misalnya absensi Anda. Ya. Maka dari itu saya sampaikan sama Anda, ya, mohon untuk betul-betul Anda perhatikan. Terkadang Anda itu pastinya Anda lupa untuk kuliah hari ini. Nah, tiba-tiba Anda membaca grup ada tugas, absennya diisikan ulang aja. Nah, padahal di sini dia ketahuan gitu. Misalnya ini ada absensi nih. Ya. Nah,
Ada absensi di sini. Ya, kalau sama seperti yang tadi, kalau Anda isikan juga dia seperti yang tadi itu terlambat, ketahuan juga di sini. Nah, ini. Nih, ada nih. Nah, misalnya ini ada Ahmad di sini. Enggak ada ya? Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, nah, kita lihat historinya. Nah, kan masa dia ngisi absennya 12.33. Ya, jadi kalau Anda nanti nuntut absen saya ada terus Pak, ya kita lihat dari sini. Betul ke absen itu ada atau tidak. Ya, itu supaya Anda pahami. Jadi jangan nanti dia asal-asalan, takutnya nanti kalau seandainya tugas itu tepat waktu Anda isikan, absensinya misalnya terlambat, tidak masalah, berarti Anda berfokusnya ngerjakan tugas dahulu, baru absensinya baru Anda isi, nggak masalah. Kalau tugasnya tepat waktu, absensinya terlambat, nggak masalah. Permasalahannya sekarang adalah jika Anda itu ini terlambat, ya, absensimu terlambat, ya pasti tugasmu udah pasti terlambat nantinya. Karena pasti Anda itu baru hadir nantinya. Ya, kalau tugas terlambat juga, absensi terlambat juga, ya berarti Anda buka classroom itu setelah selesai perkuliahan. Ya. Nah, itu mengenai hal ke sana. Jadi supaya Anda sampaikan nanti bagi Anda yang bergabung untuk Zoom, ya, yang tidak ada di sini, supaya Anda sampaikan. Ya. Oke, nah jadi untuk hari ini untuk materinya bisa kita lihat di sini. Nampak ya? Udah tampil? Sudah, Pak. Nah jadi ini materi Udah kita yang tampil, Pak. sistem sandi ya, sandi atau coding. Nah di minggu lalu juga ini sudah saya sampaikan sama Anda apa itu yang namanya ASCII itu seperti apa, dan penjelasannya tinggal di sini lebih detail lagi, di mana untuk menyalurkan data itu baik antara komputer yang sama pembuatannya maupun dengan komputer yang lainnya, itu data yang ada di dalam itu harus dimengerti oleh pihak pengirim, ya, pihak pengirim maupun antara penerima. Maka dari itu untuk memahami tersebut, ya, maka diubah bentuknya dalam bentuk khusus, yaitu sandi untuk komunikasi data atau disebut dengan coding, di mana coding itu adalah penggambaran dari satu set simbol menjadi set simbol yang lain. Nah, coding, jadi data yang ada itu dirubah menjadi suatu bentuk coding atau perubahan simbol sesuai dengan sistem sandi yang kita bahas di minggu lalu juga. Ya, ada berapa minggu lalu, Dewi, yang kita bahas pengkodian? Ayo, ada berapa minggu lalu? B, C, D, 2, 3 ya, Pak. 3. Apa aja itu? B, C, D, Nah, E, B, C, D, I, C, sama S, B, C, D, I, C, Pak. Ada berapa? 3. 3 tambah ini kan? ASCII. Ya kan? Artinya Ya, ada Pak. 4 yang kita bahas minggu lalu kan? Nah, jadi di sini kalau yang ASCII itu ini yang paling banyak digunakan sekarang. Ya. Yang paling saat ini digunakan yaitu sandi 7 bit. Yang paling banyak itu digunakan itu sekarang di tabel untuk pengkodian itu menggunakan ASCII. Ya. Di mana di dalam ASCII ini itu terdapat 128 macam simbol. Nah, jadi 128 macam simbol yang dapat diberi sandi. Jadi di sini semua. Jadi sama halnya di komputer kita juga, yang mau dia huruf besar, huruf kecil, caps lock, tanda seru, angka semua itu ada. Ya, di mana untuk transmisi
asinkronnya itu terdiri dari 10 atau 11 bit. Ya. Nah, di mana dia 1 bit awal, 7 bit data, 1 bit parity, 1 atau 2 bit untuk akhirnya. Nah, inilah dibagi yang 11 kan. Di penggoda minggu lalu pun itu kan ada dibagi ya. Ada berapa macam dia atau berapa bit, di mana masing-masing itu dia misalnya 2 bit untuk sekian untuk ini, 5 bit untuk ini. Nah, itu kan minggu lalu sudah kita bahas kan. Nah, ini merupakan tabel dari ASCII tersebut ya. Nah, atau lebih jelasnya di minggu lalu juga sudah saya munculkan, atau gambar-gambarnya itu bisa nanti Anda lihat lagi di internet ya. Lebih jelasnya lagi bentuk dari tabel ASCII tersebut. Ya. Nah, jadi di sini dia misalnya ini ya, yang lebih sederhana, yang saya sampaikan itu bahwasanya huruf besar dengan huruf kecil itu sangat berbeda. Misalnya untuk K kecil dengan K besar itu nilainya sangat berbeda. Ya. Jadi kalau misalnya nama Anda buatkan ke tabel ASCII ya Anda lihat dari sini. Nah, jadi misalnya kalimat itu pun, misalnya saya pergi ke kampus. Nah, kalau itu kita rubah ke bilangan biner, kalau ada soal seperti itu caranya seperti apa? Berarti kita harus masuk ke sini, melihat nilainya dulu. Nah, setelah itu baru bisa kita kerjakan. Kalau ini belum dapat, ya tentunya untuk pengerjaannya tidak akan bisa. Ya, nah ini untuk tabel ASCII-nya. Kemudian di sini ada sandiba.co dia. Nah, ini sandinya, di mana dia terdiri dari 5 bit. Ini 5 bit. Ya. Yang 5 bit di dalam ini juga ya, sandiba.co ini terdapat 32 macam simbol aja. Kalau yang tadi di ASCII itu 128. Ya. 128 simbol, maksudnya itu yang 128 itu apa? Ini semua. Ya. Nah, ini semua nih. Yang warna hijau ini semua yang 128. Nah, tapi kalau di sini dia hanya 32 macam simbol saja. Ya. Nah, digunakan 2 khusus ya, sehingga abjad dan angka itu dapat diberi sandi. Nah, di mana untuk letternya itu berarti untuk dikatakan dengan abjad ya, itu seperti ini. Ya. Figurnya itu 11011 itu untuk angkanya. Ya. Tiap karakter itu terdiri dari 1 bit awal dan 5 bit data. Masih ingat ya, cara yang mana dia dikatakan 4 bit, yang mana dikatakan dia 2 bit, yang mana dikatakan 5 bit. Masih ingat kan? Minggu lalu kan? Yang saya contohkan sama Anda, yang mana dikatakan dia 3 bit. Ya. Nah, selanjutnya di mana dia tabelnya seperti ini ya. Ya. Nah, misalnya ini untuk letternya, ini figurnya. Ya, ada 2 karakter khusus tadi dikatakan. Satu untuk abjad, satu untuk angka. Ya. Nah, jadi kalau di sini dia 0 itu 0, di sini untuk figur itu sama ya. Nah, jadi untuk 2 ya digunakan yang ini. Kalau Q untuk letter sheet-nya. Ini dia yang dikatakan dia yang 32 macam simbol. Ini yang 32 itu semua. Jadi hanya ini aja. Oke, ini yang 32 simbol itu yang bisa kita sandikan dengan menggunakan sandi yang dikatakan dengan atau SBC ya. SBC atau sandi pada kodenya. Nah, jadi itu harus bisa dibedakan nanti. Selanjutnya di sini bisa Anda perhatikan sandi 4 atau 8. Ya, sandi 4 atau 8 di mana yang tadi itu kan dia abjad untuk ada karakter khusus ya. Kalau di sini dia angkanya itu yang lebih banyak ya, macam simbol yang lebih banyak digunakan. Sementara di sini hanya dia sandi 4 atau 8. Namanya sandi 4 atau 8. Di mana sandi dari IBM ini dengan kombinasi yang diperolehkan itu adalah 4 buah. Ya, 4 buah. 1
dan 4 buah itu 0, berarti 1. Terdapat dia 70 karakter. Nah, di sini 70 karakter. Nah, di mana yang 70 karakter ini dibagi 1 bit awal, ya 8 bit data, kemudian 1 bit akhir. Ya. Nah, jadi kalau di sini nanti untuk sandinya ini bisa kita lihat dia yang karakternya sampai batasnya 70. Ya, yang 70 karakter. Kemudian ada binary kode desimal. Ini kan minggu lalu sudah kan? Ini yang minggu lalu yang sudah kita bahas kan? Ya. Iya, Pak. Nah, jadi misalnya di sini binary-nya berarti ini binary-nya. Desimalnya adalah 0 sampai 9-nya. Nah, tapi yang diambil adalah dia 4 bit. Ya. Kalau dia ABCD 4P4 itu masihnya yang ini kan 0000. Nah, jadi saya rasa soalnya pun minggu lalu ada ini ya di tugas Anda. Nah, misalnya kita tuliskan 876, kalau dirubah dia sandinya itu ke ABCD berarti nilainya berapa. Nah, terakhir kita tinggal lihat dari sini kan. Nah, di sini ada tabelnya, bisa Anda lihat. Ya, BCD-nya 8421. Ya, 8421 ini 8421 berarti karena dikatakan dia ada 4 bit. Ya. 4 ini kan perpangkatannya kan. Ya, 4 bit. Kemudian di sini sampai F ya. Di mana dia sandinya itu untuk IBM tadi ya, yang IBM tadi itu ada 6 bit. Terdapat 64 kombinasi sandi. Ya. Yang 64 ini dia ada 9 bit. Di sini dia 9 bit. Kalau ini kan dia 4 bit. Nah, kalau di sini dia 9 bit. Di mana 1 bit awal, ya 6 bit datanya, 1 bit parity-nya, 1 bit akhirnya. Ya. Nah, ini kan minggu lalu sudah ya. Sudah kan? Iya, Pak. Iya. Nah, jadi itu dia yang penerimaan dari yang lalu. Ini kelompok PCD-nya. Ya. Ini kalau kita gabung keseluruhan yang tadi dari setiap sandi yang ada di atas. Inilah tabelnya. Ya, ini kelompoknya. Di sini ada 4 bit. Ya. Ini kalau Anda hitung di sini 1, 2, 4, 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bit. Ini 24, 08, 08 untuk ABCD-IC-nya. Ya. Nah, di mana tadi dia dikatakan kalau dia untuk ABCD-IC-nya dibagi dia 1 bit awal ya, 8 bit data. Yang 8 bit data berarti yang ini. Nah, ini 8 bit datanya. Kemudian 1 di awal itu berarti kita ambil dari sini, dari nilai yang dikasihnya nanti. Apakah 0 yang ditobatkan atau 1. Ya. Nah, kemudian kita masuk di pengelompokan karakternya. Di dalam komunikasi data itu, ya, yang dipertukarkan itu terdiri dari 2 grup, baik dari ASCII pun maupun dari ABCD IC-nya tadi. Yang mana dia karakter datanya sama karakter kendalinya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu ya mengendalikan transaksi data, hubungan naluri dari fungsi fisik terminalnya. Contoh, misalnya di sini untuk mengendalikan data pada saluran, ya, komunikasi terdiri dari ada yang namanya SOA, ya, start of header, nah, digunakan sebagai karakter pertama yang menunjukkan bahwa karakter berikutnya adalah header. Ya. Nah, jadi ini karakter yang digunakan di dalam perubahan sandi yang di atas tadi, ya, sandi yang ada dari jenis-jenis sandi yang kita bahas ini sampai pengkodean dari minggu lalu. Itu ada untuk proses pengkodeannya. Sebenarnya di dalam komunikasi tersebut. Cuman karena kita itu penulisannya hanya bentuk analisa perhitungan, ya seperti perhitungan minggu lalu. Ya, itu yang kira-kira untuk pemaparan dari SIM sandi kita hari ini. Nah, ini ada tambahannya lagi. Tetap dia untuk ASCII tadi ya. Nah, tetap di ASCII-nya. Ya. Nah, ini bisa Anda lebih pahami lagi nanti baca-baca, ini tetap
penjelasan dari itu semua sandinya ya, karena di minggu lalu itu kita masih gantung hanya sampai 4 aja ya. Nah, jadi kalau ada nanti ada soal ya dengan sandi misalnya tambahan dari sini, tinggal Anda lihat dari kolom ini sebenarnya ya yang diminta itu dia yang mana. Misalnya ini. Kalau seandainya diminta dalam bentuk ASCII atau dalam bentuk ABCDIC, kita berpatokan ke berapa bit yang diminta. Ya. Nah, kalau bisa itu 8 bit untuk datanya. Ya. Nah, kemudian untuk basic kita perhatikan dari sini. Ya. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Ya. Sebelum saya lanjut lagi, ada kira-kira mau dipertanyakan sampai di sini? Ada yang kurang paham? Silakan. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Pak, saya mau bertanya ini nih. Ada kira-kira? Atau dari minggu lalu pun kira-kira ada yang belum Anda pahami? Ada? Oke. Ya, kalau nggak ada, saya bingung. Anda paham atau Anda sudah paham atau memang sama sekali tidak paham sehingga Anda tidak mau bertanya. Ya kan? Ya, itu yang selalu saya pertanyakan. Apakah memang kalau misalnya saya tanya, Anda mau bertanya? Nggak ada. Paham? Diam. Nah, gitu kan. Paham nggak? Paham, Pak. Gitu. Anda mau bertanya? Nggak ada. Ya, cuma saya harap Anda lebih banyak-banyak untuk membaca teori-teori ya. Teori. Nah, sebelum nanti berakhir, nanti harap yang pertama absensinya jangan lupa diisikan. Absensinya nanti saya rubah ya. Jadi setiap per kelas lihat dulu kelasnya di mana, baru isikan. Jadi kalau yang kemarin kan hanya satu kan, isikan untuk ini. Kalau ini saya rubah dia absensi kelas TIA 502, kemudian absensi TI A2. Jadi ingat aja kelasmu di mana. Ingat kelasnya kan? Kelas berapa kan? Ingat, Pak. Ingat, Pak. Ingat ya. Siapa tahu nggak ingat kan? Enggak, Pak, kelas kami ganti-ganti gitu. Ya, masih ingat lah ya. Nah, oke. Untuk tugasnya, ini Anda sampaikan nanti sama kawanmu ya. Nah, tugasnya itu ada di sini. Kalau meskipun mau memahami tugasnya, nanti silakan lihat video ini nanti. Ini kan kita rekam, saya upload lagi nanti ke GC. Ya, supaya bisa sebagai bahan pembelajaran bagi Anda. Tugasnya gini. Anda pernah membuat video kan? Pernah ya? Pernah lihat tonton video tutorial kan? Pernah? Di mana kan tutorial itu kan kita menjelaskan kan? Menjelaskan supaya orang lebih memahami dari topik yang kita buat. Nah, untuk itu tugas Anda adalah Anda itu sekarang sebagai pemateri ya. Jadi topik materinya itu pilih salah satu sandi yang lebih Anda pahami. Ya. Contoh, misalnya mau Anda gunakan misalnya kode ASCII, mau itu Anda jelaskan, terserah. Jadi dari 5 itu Anda pilih salah satu, baru Anda paparkan. Ya. Nah, videonya tidak mesti harus mencantumkan muka Anda, ya. Tapi kalau misalnya Anda pilih mau menunjukkan mukanya, terserah. Ya, di videonya itu buatkanlah seperti mana halnya, misalnya kalau Anda mau pakai slide, terserah, slide itu jelaskan, terserah. Ya, tapi intinya di dalam video yang Anda buatkan itu, jelas dia pemahaman tentang topik yang Anda buat, kemudian tahapannya, kemudian buatlah suatu contoh soal dengan pengerjaan kode tersebut. Sederhana aja. Nggak usah terlalu susah-susah, saya mau lihat tingkat pemahaman Anda. Ya, tingkat pemahaman Anda di mana kira-kira. Jadi tentunya nggak bisa kan nyontek sama kawan, namanya buat video kan. Ya, video itu kan harus Anda sendiri. Di dalam video itu pertama perkenalkan diri Anda ya. Siapa Anda dan tujuan Anda mau ngapain gitu. Jadi namanya video kan. Kalau seandainya
video kita itu supaya orang lebih tertarik bagaimana, itu Anda pikirkanlah. Videonya di mana ditaruh. Nah, Anda kirimkan itu adalah linknya sama saya. Ya, videonya mau Anda upload di mana terserah. Ya, mau Anda buatkan di Google Drive, mau Anda buatkan di YouTube Anda sendiri, mau dibuatkan di mana terserah. Yang penting sama saya kirimkan hanya linknya saja. Ya, linknya saja. Durasinya tergantung sama Anda lah. Kalau kira-kira menurut Anda mau Anda buatkan panjang terserah. Oke, batas pengirimannya itu sampai minggu depan ya. Itu saya kasih waktunya seminggu. Itu seminggu, bukan hari ini, seminggu. Ya, jadi untuk minggu depan jadi hari Selasa terakhir. Selasa terakhir, jadi hari Rabu sudah saya rekap, saya tunjukkan sama Anda siapa yang sudah mengirimkan. Paham ya? Paham kan? Paham maksud dari tugasnya kan? Paham, Pak. Iya. Nah. Oke, jadi pilih salah satu apa kira-kira penyandian yang Anda pahami. Yang Anda pahami aja, jangan sampaikan yang tidak kurang Anda pahami. Takutnya nanti bolak-balik Anda ganti-ganti video Anda. Ya? Oke. Itu untuk tugas 3-nya. Ini tugas 3 ya? Tugas 3 atau tugas 2? Tugas 3 atau tugas 2? 3, Pak. 3 kan, nah, berarti 23 tugasnya. Iya, karena waktu 23 tugasnya. Tugasnya nanti sampai 10 tugas satu semester. 10 tugas satu semester. Yuk. Nah, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, supaya kita tutup. Tapi siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Ayo, silakan. Silakan Hafsah. Ngirim tugasnya ke mana, Pak? Ke WA Bapak atau ke GC? Oke, nanti di GC ada saya buat formnya. Jadi di dalam form itu nanti masukkan, kopikan aja linknya, masukkan ke sana ya. Bentuk formulir nanti saya buat. Ya udah, formulir itu isikan, baru pastikan di situ linknya. Oke, ada lagi? Oke, siapa tahu kawanmu nanti nggak ada di Zoom ini, tolong disampaikan ya. Ada grup klien kan? Tolong ada grup klien kan? Iya, sampaikan aja di grupnya itu bahwasanya tugas kita hari ini batasnya sampai minggu depan, hari Selasa ya. Sampai bulan depan batasnya ya, bulan depan. Bulan depan kan 2 Oktober kan? Batasnya bulan depan. Yang depan itu 2 Oktober kan? Iya. Oke. Iya. Nggak ada lagi. Oh, di sini cuma satu cowok ya, satu yang bergabung ya. Bagus. Satu yang bergabung. Istilahnya para bidadari semua. Saya lihat ini. Para bidadari semua. Oke. Kalau tidak ada lagi mau dipertanyakan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, silakan kerjakan tugas Anda. Ya, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di perkuliahan kita minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke. Mohon izin saya lip semua ya. Saya lip aja ya. Saya lupa